Hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas satu tema yang benar-benar relate sama bidang aku, yaitu bidang kesehatan, dan temanya adalah demam. Well, mungkin teman-teman sudah nggak kaget lagi ya mendengar kata demam, karena ya sudah sering sekali terjadi di bahkan keluarga kita sendiri sudah sering banget kena demam. Tapi apakah kalian benar-benar tahu? Apakah kalian benar-benar paham tentang bagaimana cara penanganan demam? Yuk kita bahas di sini. Sebenarnya sudah sangat lama, sudah dari tahun 2013 aku ngebahas soal demam ini. Jauh sebelum video ini ada, karena jurusan kuliah aku dulu adalah D3 keperawatan untuk buat ujian karya tulis ilmiah ya. Kalau D3 KTI, karya tulis ilmiah, aku mengangkat tema demam ini teman-teman. Jadi aku sudah banyak sekali melakukan riset penelitian tentang demam. Dan sebagai ibu muda, anak aku masih di bawah 5 tahun semua. 2 anak aku semuanya masih balita. Ketika mereka demam, aku tahu ilmunya, jadi aku gak panik duluan kayak gitu. Dan aku harap sih kalian para new mom, ibu-ibu muda juga gak panik ketika anaknya demam. Jadi kalian harus tahu ilmunya ya. Well, gimana sih demam? Sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu demam. Apakah itu sebuah penyakit atau bukan? Sebenarnya demam itu bukan penyakit teman-teman. Itu adalah sebuah tanda, sebuah gejala dari tubuh kita. Ketika ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita tuh udah pinter banget ya. Dari sana, dari Allah tuh udah dikasih, tubuh kita tuh sempurna, tubuh kita tuh udah pinter banget. Ketika ada bakteri sama virus masuk, kita muncul si antibodi, ngelawan semua virus itu, jadilah tubuh kita demam, suhunya naik. Suhu normalnya orang dewasa itu berapa sih? Kurang lebih 36,5 sampai 37,5. Itu normalnya ya. Baby mungkin kurang lebih sama. Itu dikatakan normal. Di atas 37,5 itu sudah dianggap suhunya meningkat. Suhu tubuhnya panas kata orang-orang ya kan. Suhu tubuh panas, suhu tubuh meningkat itu sudah dianggap demam kayak gitu. Nah, terus kalau baby kita tiba-tiba terserang demam, kita harus ngapain? Langsung bawa ke dokter, langsung dikasih antibiotik atau apa? Jangan bingung dulu. Yang pertama kalian lakukan sebagai seorang ibu, insting ibu, itu harus tenang. Zen dulu. Harus gak boleh panik dulu ketika baby kita terserang demam. Kalau kita tenang, automatically anak kita juga merasakan tenang, ya kan? Terus yang kedua, kasih cairan yang banyak ke baby kita. Oke teman-teman, kasih cairan yang banyak. Kenapa harus cairan? Karena kalau diasupi cairan yang banyak, suhu tubuh itu akan lama-lama menurun. Nanti aku akan kasih deskripsi biar kalian bisa baca sendiri ilmunya. Ya, 1, harus tenang dulu. Yang kedua, dikasih cairan yang banyak. Kalau baby kita masih minum ASI, ya udah asupin, kasih asupan ASI dulu yang banyak kayak gitu. Kalau anak kita udah agak gedean, kasih air mineral, air putih yang banyak, itu juga bisa rehidrasi tubuh si baby gitu kan. Kalau kita panas pun juga bisa melakukan hal ini. Yang kedua, kasih cairan. Yang ketiga, jangan langsung kasih obat teman-teman. Kita harus tahu dulu ilmunya demam. Demam itu kan suhu tubuh panas nih. Kalau kita kasih kompres dingin, salah atau betul? Salah. Dulu kan kita diajarin tuh kalau panas dikasih aja kompres dingin. No. Ternyata yang betul setelah aku baca ilmunya, kita kasih aja kompres yang hangat atau kompres panas. Jadi kita lawan si panas pakai panas. Kalau kita kasih panas, otomatis tubuh akan tahu nih, oh ada suhu dari luar yang panas. Jadi aku akan mendinginkan tubuh ini biar nggak kena panas itu. Jadi muncul deh si dingin dari tubuh kita kayak gitu teman-teman. Nah setelah kompres hangat, kompresnya di mana sih? Harus di jidat kah? Di pipi kah? Atau di mana? Yang tepat adalah di area lipatan-lipatan tubuh. Seperti di leher bisa, ya kan? Di ketiak bisa. Di lipatan kaki, lipatan lutut itu bisa. Jadi di lipatan-lipatan tubuh kita. Nomor selanjutnya, yang harus kalian paham adalah jangan ditutup tubuh si baby kita. Kan kadang
banyak tuh ibu-ibu yang ketika anaknya demam dikasih jaket, dikasih kaos kaki, ya kan, dikasih selimut. No, itu akan salah. Kayak nangka nih teman-teman. Nangka itu kan suhu suhu tubuhnya si nangka itu kan udah panas nih. Kalau dikasih tutup nangka itu jadinya mateng. Jadinya si nangka itu jadi enak dimakan karena udah masak gitu kan. Itu salah. Sama kayak tubuh kita. Kalau tubuh kita panas jangan ditutup, tapi dibuka. Semua nah, setelah baju yang tebel-tebel tadi udah kita buka, tinggal baju yang tipis aja, atau kalau dibuka semua juga nggak masalah, tinggal diapersnya juga nggak masalah. Setelah itu kita seka semua lipatan-lipatan tubuh baby kita, mulai dari leher, ketiak, lipatan lutut, seperti itu ya. Kita lap, kita seka semua menggunakan air hangat, sedikit panas juga nggak masalah. Setelah itu baby bisa kita peluk. Kita peluk yang lama biar suhu tubuhnya berpindah ke kita atau menguap. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan panik duluan. Setelah itu kasih cairan yang banyak. Opsi terakhir bisa kalian bawa ke dokter kalau suhu tubuhnya nggak turun-turun. Dan yang paling terpenting adalah ketika kita punya baby, apalagi masih new mom, kita harus sedia namanya termometer teman-teman. Biar kita tahu di suhu tubuh berapakah kita harus mulai waspada nih, anak kita demam nih. Jadi kita harus punya senjata si termometer itu tadi, gitu ya. Dan mungkin pertanyaan yang paling sering diajukan adalah, harus nggak kita ke dokter spesialis, dokter anak kalau anak kita demam? Boleh sih waspada karena resiko tertinggi dari panas untuk anak itu biasanya terjadi kejang kayak gitu ya. Kita automatically kita harus sangat waspada kalau anak kita demamnya tinggi karena bisa kejang. Tapi sebagai ibu kita harus prepare sebelum resiko itu terjadi. Kita harus prepare. Sekarang kan banyak banget nih oil seperti itu yang bisa menurunkan demam baby, ya kan? Kalian juga harus sedia, ya. Jadi jangan paniknya duluan deh yang keluar. Karena kalau panik semua akan hilang, semua akan ngeblank. Oke teman-teman. Jadi sedikit info ini semoga bermanfaat buat kalian. Kita review dulu ya. Kita review dari awal. Yang pertama, demam itu bukan penyakit, itu adalah sebuah tanda gejala dalam tubuh kita kalau ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Artinya, antibodi di dalam tubuh kita bekerja, gitu ya. Jadi harus tahu dulu ilmunya demam. Yang kedua, jangan menggunakan kain yang tebal untuk menutupi tubuh kita, tubuh si anak. Jangan pakai jaket, jangan pakai kaos kaki, jangan pakai selimut apalagi. Justru kita buka semua kain-kain itu, kalau bisa lepas baju aja nggak apa-apa, ya kan? Biar suhunya menguap. Setelah itu, kalian kasih cairan yang banyak. Kalau masih nenen, kasih ASI yang banyak, itu akan sangat membantu. Kalau udah bisa minum air putih, kasih aja cairan yang banyak. Itu akan sangat membantu suhu tubuh turun, gitu ya. Selanjutnya, kalian bisa skin to skin sama baby kalian, dipeluk erat dengan ayahnya bisa buka baju yang atas aja ya teman-teman. Babynya juga bisa buka baju, skin on skin to skin skin on skin nanti kalian cari sendiri. Peluk aja, kulit intinya ya kan, itu akan sangat membantu baby menurunkan demamnya. Selanjutnya, jangan menggunakan air dingin untuk mengompres. Pakailah air hangat atau yang sedikit panas lah. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Di lipatan-lipatan tubuh. Jangan hanya di jidat, tapi di lipatan leher, ketiak, di lipatan lutut seperti itu. Oke? Dan sedialah termometer untuk selalu mengecek suhu tubuh baby kalian. Apalagi habis diimunisasi tuh, harus siap-siap dicek pakai termometer. Selanjutnya, sediakanlah oil. Mungkin banyak produk-produk oil yang bisa kalian gunakan ya, yang sudah tersedia di pasaran, itu bisa kalian gunakan untuk mengurangi konsumsi obat teman-teman. Karena ya sekarang sudah banyak banget isu-isu soal obat gitu kan, yang membahayakan baby, jadi kita harus waspada sebagai ibu gitu kan. Opsi terakhir kalau benar-benar semua penanganan itu sudah tidak bisa membantu, opsi terakhir adalah bawalah ke dokter. Dokter spesialis, dokter umum, boleh deh.
gitu ya. Yang penting kita harus tahu dulu ilmunya. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat. Nanti kalian sudah bisa kok cari di Google, di YouTube tentang penanganan demam untuk baby kalian. Semoga video ini sangat membantu buat kalian. Semoga nantinya kalian tidak panik lagi ketika babynya demam. Semoga ini bisa dipraktekkan gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.